Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak kelas 2 semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Selasa 23 Maret 2021. Kita bertemu kembali ya di tematik pembelajaran tema 7 subtema 1 kebersamaan di rumah. Oke. Agendanya seperti itu, silahkan buka buku tematiknya, persiapkan di halaman 3, 5, 6, 9, 13, dan 14 ya. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal ciri khas dari teman, kemudian cerita tentang fabel, dan mengenal pecahan setengah dan sepertiga. Siap? Kita mulai. Anak-anak ada yang tahu apa itu fabel? Coba kelas Umar, Usman, Hafsah, Sumaya, atau Umu. Oke, Mika tahu nggak fabel apa itu fabel? Atau Rido tahu? Oke, kita bahas ya. Ternyata fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Nah, anak-anak di halaman 3, di sana ada cuplikan fabel. Siapa yang mau bisa bacakan? Siapa? Ayo. Ada yang berani ke depan? Siapa yang berani? Oke, Naufal. Yuk coba bacakan bareng-bareng. Oke, siap, Naufal. Oto si unta terkulai lemas di tengah padang gurun. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara si burung dara di atas Oto. Oto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat banyak air, ajak Rara. Terima kasih Rara, aku haus sekali. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum air. Anak-anak silahkan buka halaman 4, kita baca dongeng bareng-bareng ya. Judulnya adalah Tupai dan Kura-Kura. Sudah siap? Kita bareng-bareng ya. Di tepi hutan hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan paling lambat. Tupai juga tidak menyukai sifat kura-kura yang terlalu sering menasihatinya. Suatu hari, tupai pergi mencari makanan. Ia melihat ada pohon apel. Di bawah pohon apel tersebut terdapat kolam. Tanpa ragu, tupai berlari dan memanjat pohon apel tersebut. Hai tupai, hati-hati saat memetik apel. Kolam ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam. Kura-kura memberi saran. Ya, aku sudah tahu, ucap tupai. Tupai merasa kesal karena dinasihati oleh kura-kura. Tupai mengambil banyak apel dari pohon sehingga tangannya penuh. Tupai kesulitan saat hendak turun dan tiba-tiba tupai terpeleset. Buah apel yang dibawanya jatuh. Aduh, apel-apelku jatuh ke dalam kolam, ucap tupai sambil menangis. Sudahlah tupai, jangan menangis. Tadi aku sudah mengingatkanmu untuk hati-hati. Sekarang berhentilah menangis dan cepat turun dari pohon, ucap kura-kura menasihati tupai. Walaupun sedih, tupai menuruti nasihat kura-kura. Setelah tiba di bawah pohon, kura-kura menghampiri tupai dan berkata, "Ini apel-apelmu tupai. Tadi aku mengambilnya saat terjatuh di kolam. Sekarang kamu jangan sedih lagi ya," ucap kura-kura. Kura-kura berterima kasih. "Maafkan aku tadi tidak mendengarkan nasihatmu," ucap tupai sambil menangis dan kura-kura memaafkan tupai. Tupai pun membagi apel yang dipetiknya
bertanya kepada kura-kura. Mereka memakan apel tersebut bersama-sama. Setelah anak-anak tadi memperhatikan cerita tupai dan kura-kura, silakan anak-anak isi pertanyaan-pertanyaan berikut yang ada di halaman 5 secara mandiri ya. Oke, kita beralih ke matematika ya. Anak-anak silakan buka halaman 5 ya. Kita akan belajar tentang mengenal pecahan 1/2. 1/2. Ini baca 1/2 ya. Oke. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan gambar di samping. Apel utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian dari 2 potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Dibaca setengah atau 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Lihat anak, perhatikan dari gambar ini nih. Ini apelnya utuh ya. Ini apel utuh, kemudian apel tersebut ingin dijadikan 1/2 bagian. Dengan cara apa? Dengan cara dibelah. Dan hasilnya seperti ini. Di satu bagian ini disebutnya adalah 1/2. Ini per ini berarti menandakan satu pembilang dari dua bagian. 1/2 ini 1/2 bisa disebut dengan setengah atau 1/2 gitu ya. Jadi masing-masing ini bernilai 1/2. 1/2 dan 1/2 menjadi satu apel yang utuh. Ini kuncinya di sini. Kuncinya ada di sini ya. A yang angka di atas ini nih, ini ya. Ini adalah pembilang. Kalau pembilang itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa berubah-ubah angkanya. Tapi yang di bawah B ini adalah penyebut. Penyebutnya harus sama. Ini 1/2, ini juga 1/2. Ini tidak boleh berubah. Ini harus sama. 2, ini 2. Ya, artinya kalau penyebut itu harus sama, kalau pembilang ini bisa banyak hitungannya. Ya, penyebutnya ini mau berapapun jumlahnya, yang penting sama. Ya, sama. Seperti ini, apel yang utuh dipecah menjadi 2, akhirnya satu bagiannya adalah 1/2 dan satu bagian yang lain disebutnya 1/2. Gitu ya. Oke, paham anak? Anak-anak, kita lihat contoh lain ya. Tadi pada pecahan 1/2, satunya ini merupakan pembilang ya, dan 2 merupakan penyebut. Pecahan 1/2 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti gambar di samping. Seperti ini nih. Ini yang diarsir ini namanya pembilang. Ya. Yang tanpa diarsir ini adalah penyebut. Gitu ya. Nah, ini asalnya kan utuh nih. Tadi itu asalnya utuh. Satu bulatan yang utuh kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Berarti yang diarsirnya adalah angka 1 dan tanpa diarsir itu hitungannya. Hitungannya harus sama. Menjadi ada 2 belahan. Jadi 1/2. Ini juga sama. Ini yang diarsir nih sama seperti ini. Ini yang tadi diarsir. Ini juga sama 1/2. Atau misalkan dalam bentuk seperti ini nih. Jadi anak boleh menggunakan bentuk lingkaran, persegi ataupun persegi panjang. Ya, kembali lagi nanti hubungannya dengan anak-anak nanti akan dipahamkan dengan bangun data kayak kemarin ya. Ada apa, bangun ruang. Tapi di sini kalau untuk anak-anak bagaimana misalnya kalau misalkan nanti untuk menggambarkan 1/2, 1/3 selanjutnya menggunakan gambar yang mana, silakan yang anak-anak muda ya, yang mudah. Kalau misalkan mau lingkaran aja, tapi ingat
Kuncinya kalau dibelah seperti ini harus sama, harus adil. Jangan misalkan gini nih ya. Nih ini contoh yang bulat. Contoh ini bulat. Misalnya ingin merubah 1/2 tapi kayak gini. Ini yang diarsir. Nah, ini enggak adil. Ini bukan pecahan. Ya. Kunci pecahan itu adalah adil, dibagi dengan sama, harus sama. Ya, harus sama. Kalau seperti ini berarti salah. Ya, dan ini yang betul. Ini yang betul. Ini yang betul. Itu ya. Karena ini sifatnya harus adil dan sesuai ukurannya, tidak berat sebelah. Ya, harus sama. Kita lihat contoh selanjutnya nih. Ada yang bisa? Kita lihat ya, kita bareng-bareng sambil tulis ya, kita bareng-bareng. Berilah tanda checklist untuk gambar yang menyatakan pecahan 1/2. Nah, yang 1/2 yang mana? Ingat, ini kotaknya ada 2 yang dipotong, berarti ini. Oke, anak-anak boleh checklist ya. Oke, ini yang diarsir ada berapa? Yang diarsir ada 1, 2, 3, berarti ini sama ini berarti ada 4 kotak, berarti ini salah. Kan kita mintanya berapa? 1/2. Ini ada berapa kotak? Berapa bagian? 1, 2, berarti ini 2. Betul ya, checklist. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Yang diarsir 1, berarti ini salah. Gitu ya. Ini persegi, masih ingat ini persegi? Ini lingkaran, ini persegi panjang. Nah, sekarang ini yang ini nih. Warnailah 1/2 bagian dari setiap gambar berikut. Anak-anak boleh mengarsirnya mau seperti ini nih. Ini boleh ke pinggir, ke sini ya, boleh ke sini. Tapi yang penting ini harus sama rata, harus adil. Ya, kalau ke sini anak-anak ke bawah ini nggak adil karena di sini ada mencongnya ini nih, yang ujung kayak gini yang runcing. Berarti gimana bentuk supaya adilnya? Boleh ke pinggir seperti ini. Nah, ini boleh diarsir seperti ini. Ya, gitu ya. Berarti ini namanya 1/2. Nah, ini untuk B, untuk C, untuk D silakan anak kerjakan di rumah, ya. Sekarang coba anak-anak lihat di halaman 13. Ya. Ini masih berkaitan dengan pecahan. Cuma pecahannya kalau tadi 1/2, kalau ini berapa ini? 1/3. 1/3 atau 1/3 gitu ya. Yuk kita bacakan bareng-bareng ya. Oke, ayo kita mengingat kembali tentang pengertian pecahan. Ya, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian yang sama, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Pecahan 1/3, 1 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Pecahan 1/3 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti benda yang gambar yang di samping. Ini lihat ke sini dulu. Ini kue yang utuh ya anak-anak ya. Ini asalnya kuenya utuh. Nah, misalkan ibu punya anaknya 3, punya donat 1. Donat ini harus dibagi utuh kepada ketiga anaknya. Maka donatnya ini harus dibagi menjadi bagian yang sama.
Tidak misalkan kalau kakak mah karena yang lebih tua berarti bagiannya besar. Enggak, karena ini mau dipecahkan dengan pecahan yang sama berat, sama besarnya. Berarti seperti ini akhirnya. Kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Ya, misalkan ini kan udah sama besar, nggak bisa kuenya dibagi misalkan dengan ini kayak gini. Nah, ini kakak, ini adek, nggak bisa. Ini nggak adil. Ya, ini nggak adil. Tapi harus seperti ini. Ini sama. Ya, oke? Bisa ya? Nah, ini kalau dalam bentuk gambar lain silakan. Anak-anak seperti intinya hitung dulu jumlah kotaknya ada berapa. Yang dihitung jumlah kotak ada berapa, itu namanya adalah penyebut. Penyebut. Kemudian ada berapa yang diarsirnya? Yang diarsir namanya adalah pembilang. Gitu ya. Berarti ini nih, kita lihat ke sini ya. Ini yang diarsir berapa? Yang diarsir adalah 1. Jumlah kotak di sini ada 3. 1, 2, 3. Berarti 1/3. Gitu ya. Ya juga sama nih kayak gini nih. Ini kan ini adil. Ya juga sama adil. Nanti anak-anak mengingat kembali dengan bangun datar, kemudian nanti ada hubungannya dengan pecahan. Seperti apa hubungannya? Karena anak-anak nanti akan membuat atau mengarsir atau menggambarkan bagian dari bangun datar yang ada. Boleh dengan ini kayak gini lingkaran, segitiga, atau misalkan persegi 4. Ya, tergantung nanti perintahnya seperti apa. Gitu ya. Nah, nanti di sini seperti tadi, anak-anak lihat ini berapa yang disuruhnya? Yang disuruhnya adalah 1/3 atau 1/3. Kita lihat. Ini jumlah kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini jumlah kotaknya ada 4. Yang diarsirnya 1. Berarti ini salah. Gitu ya. Pindah. Ini jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Dan diarsirnya, ingat jumlah kotak ada 3. Berarti tulis di sini ya. 3 ya. Jumlah yang diarsir adalah 1. Berarti 1/3. Ini udah betul. Ya. Kita lihat sini. Ini jumlah yang di kotaknya berapa? 1, 2, 3, 4. Kotaknya ada 4. Yang diarsirnya 1. Berarti ini salah. Gitu ya. Nah ini nih. Jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Simpan di bawah per. Nah. Yang diarsirnya berapa? 1. Berarti ini 1/3. Berarti ini betul. Gitu ya. Silakan nanti di halaman 14 anak-anak kerjakan sendiri ya. Terus selanjutnya silakan anak-anak buka halaman 9 ya. Kita masuk ke muatan PKN. Mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat, misalnya rajin, jujur, dan rendah hati. Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam, meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan, misalnya untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Untuk tugasnya, silakan anak-anak perhatikan ciri-ciri tubuh dari anggota keluargamu. Boleh kakak, boleh adik. Silakan lihat seperti tabel yang Miss Liz tampilkan. Anak-anak silakan mengisinya di rumah. Minimal 2 orang ya, boleh kakak, boleh adik, atau saudara yang ada di rumah ya. Oke.
Oke, untuk today activitiesnya silakan anak kerjakan halaman 6.2 dan halaman 14.2 untuk matematika, dan PKN-nya tuliskan 2 ciri perbedaan tubuhmu dan saudaramu. Kemudian yang bahasa Indonesianya kerjakan halaman 5.1 sampai dengan 5. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Demikian pertemuan hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.